Bab 1241. Jeringu. Aku juga punya caraku, tapi nasibnya buruk. Baru memasuki tanah suci ini, aku bertemu dengan ketiga bajingan itu, dan tanah suci terbuka hanya sekali dalam 1000 tahun, bahkan jika itu berbahaya, kita tidak bisa melewatkannya. Kata Jeringu lugas. Musang saljumu bisa mencium aroma mata air suci, bagaimana kamu membesarkannya? Erikin penasaran. Apa yang ingin kamu lakukan? Jeringu tiba-tiba tampak waspada. Sudah kubilang, musangku hanya mendengarkanku. Jika aku mati, ia tidak akan mencarikan mata air suci untukmu. Erikin menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab lagi. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri, dan dia tidak tertarik untuk mengetahui terlalu banyak. Sebaliknya, itu akan terlihat mencurigakan. Setelah menghancurkan fragmen mata air suci, cairan spiritual agung di dalamnya tiba-tiba mengalir keluar, dan Erikin menjalankan teknik tersebut, terus-menerus menyedot cairan spiritual tersebut ke dalam tubuhnya. Dan seberkas cahaya juga naik ke udara di sepanjang tubuh Erikin saat ini, seperti air mancur, dan pemandangan yang luar biasa muncul di atas langit. Bahkan jika dari jarak 100 mil, itu sudah cukup untuk melihat dengan jelas. Namun setelah beberapa detik, pemandangan ini menghilang tanpa jejak. Sudah hampir mencapai puncak tingkat 8. Erikin menghela napas karena terkejut. Efek mata air suci ini terlalu kuat. Hanya dalam beberapa detik, ia hampir menerobos tingkatan kecil. Tidak heran hal ini membuat orang terburu-buru untuk mendapatkannya. Jika benda ini cukup banyak, untuk melewati berbagai tingkatan, itu benar-benar tidak sulit. Sayang sekali benda ini terlalu kecil, dan itu hanya fragmen. Pada saat ini, cairan roh di fragmen itu benar-benar mengering dan kehilangan efeknya. Ayo pergi, bawa aku untuk menemukan beberapa lagi. Erikin melihat ke arah Jeringu dan berkata begitu. Jangan terlalu berharap terlalu banyak. Meskipun aku akan berusaha sebaik mungkin, tetapi tanah suci terlalu besar dan kecepatan kita berdua terbatas. Diperkirakan kita dapat menemukan paling banyak 2 atau 3 buah dalam 1 hari. Kata Jeringu. Siapa bilang kita tidak cepat? Kata Erikin. Dengan lambaian tangannya, pesawat tersebut tiba-tiba muncul di udara. Keduanya terbang ke dalam kapal terbang, dan kapal terbang tersebut berakselerasi, merasakan suara angin di sekitarnya, pemandangan terus mundur, dan mata Jeringu tiba-tiba membelalak. Aku sudah banyak terbang, tapi aku belum pernah bertemu Erikin secepat ini. Jangan kaget, fragmen mata air suci yang ditemukan, kita bagi 30-70, dan dirimu 30 aku 70. Erikin berkata, kamu bersedia memberiku beberapa? Jeringu bertanya dengan heran. Tentu saja, yang terpenting adalah dirimu dapat menemukan 10 buah. Erikin berkata. Anak licik, bisik Jeringu. Tapi jangan berpikir terlalu indah. Bahkan jika dirimu memiliki kecepatan kapal terbang ini, reiki di tanah suci ini terlalu penuh. Banyak binatang telah menyerap reiki langit dan bumi dan berubah menjadi iblis monster. Sama seperti monster harimau dan ular berbisa yang kita temui sebelumnya, ada juga iblis monster di udara, terbang begitu cepat, berhati-hatilah untuk menjadi makanan dari iblis monster. Melihat Erikin terbang cepat, Jeringu mengingatkan dengan sedikit tidak terima. Aku bisa takut dengan ini. Kata Erikin. Membual saja. Aku akui kamu sangat hebat. Memangnya kamu bisa menghadapi puluhan atau ratusan iblis monster di fase keilahian kelas atas, bahkan sampai tingkat fase distraksi. Baru saja dibilang, langsung datang. Ketika Jeringu sedang berbicara, tiba-tiba ada keributan di hutan pegunungan di depan. Sekelompok iblis monster dengan bulu hitam murni, yang terlihat seperti burung gagak, terbang keluar dari hutan pegunungan dan berteriak ke arah kapal terbang. Seolah mencegah Erikin membobol wilayah mereka. Kembali, cepat, kita masih bisa memutar.
Melihat burung iblis di langit, ada ratusan, dan banyak dari mereka berada di tingkat kultivasi fase keilahian. Wajah Jeringu pucat dan dia langsung berteriak. Jalan memutar. Itu bukannya membuang-buang waktu. Erikin berkata dengan tenang, kamu dan aku hanya bisa bekerja sama untuk 1 hari, jadi tidak boleh disia-siakan. Sambil berbicara, Erikin sedang mengemudikan kapal terbang dan bergegas menuju kelompok burung iblis tanpa menghindar. Kamu gila. Jeringu berteriak, menyaksikan burung monster yang tak terhitung jumlahnya akan menabraknya, dan sekarang sudah terlambat untuk melarikan diri. Dia sangat takut sehingga dia menutup matanya. Piak-piak. Suara burung iblis yang tak terhitung jumlahnya melebarkan sayap mereka melewati telinga mereka, dan langit menjadi gelap dan sangat gelap. Tapi setelah beberapa detik, ketika Jeringu membuka matanya, dia terkejut menemukan bahwa monster burung itu tampak seperti gelombang terpisah. Mereka benar-benar melewati jalan saat mendekati kapal terbang, semua menghindari Erikin dan terbang di sampingnya. Hei, pedang apa ini? Jeringu dengan cepat menyadari bahwa di haluan kapal terbang, Erikin memegang pedang panjang di tangannya, dan setiap kilau melintas, dan monster burung menghindar ketakutan. Ingin tahu, jika kamu memohon padaku, aku akan memberitahumu. Erikin berkata. Cih, ya sudah kalau tak mau memberitahu, siapa yang akan memohon padamu? Jeringu menggigit bibirnya. Setelah melewati kawanan burung iblis, setelah terbang tak lama kemudian, Erikin turun ke tanah di bawah arahan Jeringu. Musang salju itu berbaring di tanah, hidung kecilnya terus mengendus, seolah mencari-cari bau. Setelah beberapa saat, ia menegakkan telinganya dan berlari ke satu arah. Di hutan pegunungan yang tampak biasa, ada juga fragmen mata air suci yang tersebar di tanah. Dan tidak ada iblis monster di sekitar, jelas mereka belum ditemukan. Erikin tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, jika bukan karena Jeringu ini, bahkan jika dia terbang ke sini, dia tidak akan bisa melihatnya sama sekali. Karena fragmen mata air suci tidak memiliki aura harta, kalau mereka hanya dicari dengan mata telanjang. Di tanah suci yang luas ini, fragmen itu tidak tahu akan ditemukan sampai kapan. Tidak heran ketiga pria dengan luka di wajah itu enggan melepaskan Jeringu, keterampilan musang salju ini terlalu menggiurkan. Tanpa menunggu, Erikin menghancurkan dan menyerap fragmen itu secara langsung. Penglihatan akan dihasilkan dengan penyerapan, bahkan formasi tidak dapat terhalang, sehingga jika digabungkan untuk menyerap, penglihatan tersebut akan memakan waktu terlalu lama, namun berbahaya. Penglihatan menghilang dalam beberapa detik seperti ini, bahkan jika seseorang dalam jarak ratusan mil menyadarinya, mereka biasanya tidak datang untuk menjelajahinya. Bagaimanapun, mata air suci telah disedot, dan pihak lain tidak mengetahui kekuatan mereka sendiri, jadi mengapa mereka harus jatuh ke dalam bahaya sendirian? Setelah melahap cairan roh ini, Erikin merasa bahwa dia hanya selangkah lagi dari puncak tingkat ke-8. Ayo pergi, aku masih samar-samar melihat satu tempat sebelumnya, tetapi setelah mencari tempat itu, aku tidak akan bisa terbang seperti ini, aku harus mengandalkan musang salju untuk menemukannya. Kata Jeringu. Erikin juga mengangguk, agak menyesal. Begitu musang salju dibiarkan mencari secara perlahan, efisiensinya akan turun. Pada hari ini, Erikin dan Jeringu menemukan 5 fragmen mata air suci bersama-sama. Membuat Jeringu sedikit terkejut, Erikin memberikan salah satunya untuk dirinya sendiri. Aku tidak menyangka dirimu benar-benar dapat melaksanakan ucapanmu. Dari awal sudah sepakat untuk membaginya, dan secara alami dirimu juga ada bagiannya. Erikin berkata dengan benar. Sayangnya di wilayah terluar tanah suci, reiki yang terkandung dalam fragmen mata air suci masih terlalu sedikit, dan pendapatan yang didapat tidak besar. Kalau di zona inti,
seharusnya kita akan dapat meningkatkan tingkatan dalam 1 hari. Cherin Gu berkata dengan sedikit penyesalan, sayang sekali kamu dan aku tidak cukup kuat, kalau tidak, kita akan mati kemanapun kita pergi. Ini belum tentu benar. Akhir dari Tanah Suci masih terlalu dini, dan zona inti cepat atau lambat akan kita kunjungi, kata Eric Kin enteng. Cih, membual terus ya, walaupun dirimu di fase distraksi tingkat 1, memangnya kamu berani masuk ke zona inti? Cherin Gu memutar matanya, jelas tidak menanggapi kata-kata Eric Kin dengan serius. Malam semakin larut, tidak tahu apakah keberuntungan mereka sudah terpakai habis. Musang salju telah bekerja keras hampir sepanjang malam, tapi tidak menemukan fragmen satupun. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.